Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan hal-hal yang baik, dengan kajian-kajian yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Salah satunya pada kajian kali ini. Dan kita akan berbicara tentang orang-orang yang merugi ketika dia mendapati di bulan Ramadan. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama, siapakah orang-orang yang merugi dikala Ramadan hadir di dalam dirinya? Yang pertama, mereka yang dipertemukan di bulan Ramadan tapi membiarkannya Ramadan berlalu tanpa amal. Kita sering menjumpai orang melaksanakan Ramadan, bisa berpuasa, bisa berbangga, tapi mereka tidak memahami hakikat amal di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang selalu berada di dalam kerugian karena membiarkan dirinya tidak melakukan amal yaumiyah yang baik. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua yaitu mereka yang menunggu waktu-waktu berbuka puasa, tapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah di waktu maghrib, di waktu mau masuk waktu maghrib atau waktu mustajab. Saudaraku, banyak sekali tontonan-tontonan yang menarik di media televisi yang bisa melenakan kita, melalaikan kita untuk berdoa kepada Allah. Dan di saat-saat yang akan berbahagia itu, di mana umat Islam mau melaksanakan buka puasa, tapi mereka lupa berdoa di waktu yang mustajab. Waktu menjelang buka puasa adalah waktu mustajab. Ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka disinilah kelalaian kita, dan ini termasuk orang yang merugi. Saudaraku, yang ketiga, mereka yang bangun waktu sahur tapi tidak mendirikan salat sunnah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Inilah yang sering terjadi. Bahkan banyak orang yang melewatkan sahur, yang di situ banyak barokahnya. Ataupun banyak orang yang melewatkan 2 rakaat sekurang-kurangnya di waktu sahur. Itulah sebabnya kita termasuk golongan orang yang merugi. Kita terus introspeksi diri agar terjaga dari hal-hal yang demikian. Yang keempat, saudaraku, mereka yang dikaruniai nikmat rezeki yang berlimpah tapi bakhil untuk bersedekah dan menjamu orang-orang yang berpuasa. Rasulullah menyampaikan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Orang yang tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita banyak melihat saat ini dalam masa-masa sulit, ini adalah kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sedekah. Berapapun jumlah yang kita punyai atau yang kita keluarkan,
pasti itu akan membawa barokah di dalam kehidupan kita, di dalam rezeki kita. Maka janganlah kita melalaikannya dan janganlah kita bakhil untuk melaksanakannya. Yang kelima, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mereka yang mampu membaca Al-Quran dan mempunyai waktu luang untuk membaca dan mempelajarinya, tapi membiarkannya dirinya jauh dari Al-Quran. Ketika kita melihat definisi Al-Quran, di antaranya adalah al-muta'abbudu bitilawatihi. Dianggap beribadah bagi siapa saja yang membacanya. Itulah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Waktu-waktu luang harus kita gunakan untuk bisa membaca Al-Quran. Satu huruf akan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf. Padahal di dalam Al-Quran ada jutaan huruf. Dan ketika dikalikan, subhanallah, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah. Kita sia-siakan Ramadan karena peluang ini sering tidak kita laksanakan. Yang keenam, yaitu mereka yang memutuskan silaturahmi. Bulan barakah, bulan maghfirah atau ampunan, tetapi banyak dari kita memutuskan silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatu bil arsy taqul." Yang namanya silaturahmi itu digantung di arsy. Rasulullah berkata, "Man wasalani wasalahullah." Barang siapa menyambung silaturahmi itu, maka akan disambung hubungannya dengan Allah. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutus silaturahmi, maka akan diputus hubungannya dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita jaga silaturahmi kita. Kemudian yang ketujuh, pemirsa yang berbahagia, mereka yang mengetahui bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan ampunan, tetapi tidak mengambil kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Berapa banyak kesempatan ini kita gunakan di saat sahur, di saat buka puasa, di saat sholat, di saat melakukan amaliyah yaumiyah, membaca Al-Quran misalnya. Semua ini adalah ladang kita untuk memohon ampun kepada Allah. Tapi banyak dari kita yang kita sia-siakan. Maka kita rugi. Kita rugi ketika kita tidak mengambil bagian dari itu semua. Dan yang kedelapan, mereka yang menyadari bahwa sepanjang Ramadan setiap doa diijabahi oleh Allah, tetapi membiarkan berlalu tanpa bermunajat kepada Allah. Inilah termasuk orang yang merugi. Setiap kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, apapun keinginan kita, termasuk dikeluarkannya mara bahaya, penyakit, taun, wabah yang ada di negeri ini agar segera dicabut oleh Allah, maka kita harus segera untuk tetap berdoa kepada Allah. Tetapi banyak dari kita yang kita sia-siakan. Pemirsa yang berbahagia, kemudian mereka yang memelihara puasa dari perkara-perkara yang membatalkan, tapi terus melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Artinya, mereka menahan lapar, mereka menahan dahaga, tetapi dia melakukan dusta, melakukan ghibah, melakukan hal-hal yang tidak baik, maka disitulah puasa kita akan sia-sia, kita akan rugi. Kam min sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atis. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Kemudian yang terakhir, mereka yang sampai di penghujung Ramadan tapi tidak memburu malam Al-Qadar.
Pemirsa yang berbahagia, malam Al-Qadar akan turun di 10 hari terakhir. Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkannya? Di antaranya, di awal Ramadan kita sudah mempersiapkan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Di awal Ramadan kita sudah memacu, berkonsentrasi yang cukup berat, cukup besar untuk bisa mendapatkan bagian-bagian dari Lailatul Qadar. Salat kita pelihara, membaca Al-Quran kita pelihara, dan seluruh rangkaian-rangkaian kegiatan ibadah di bulan Ramadan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dari mulai awal sampai akhir, sampai kemudian datang lagi di bulan Ramadan kita dalam kondisi yang sama untuk tetap istiqomah menjaga perintah Allah, maka disitulah kita mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Di antara bagian-bagian itu, beberapa sahabat Rasulullah SAW menyampaikan ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah Lailatul Qadar itu akan datang sampai hari kiamat?" Maka jawab Rasulullah, "Ya, Lailatul Qadar akan datang sampai hari kiamat." Di antara sahabat, apa syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, di antara syarat-syarat itu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat fardu yang lainnya berjamaah di bulan Ramadan, maka dia akan mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Rasulullah sendiri mengistimewakan barang siapa yang tahu pahala sholat isya berjamaah, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaupun dengan merangkak, dia akan mendatanginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing kita. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan barokah. Sungguh rugi kalau kita tidak bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah. Sungguh merugi kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan kita adalah seputih kapas. Artinya ketika kita keluar dari Ramadan, maka diri kita dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Kemudian kita tingkatkan di luar bulan Ramadan untuk menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah. Yang paling terakhir, saudaraku rahimakumullah, kita mengambil filosofi seekor ulat yang sudah sering kita dengar. Ketika dia lahir menjadi seekor ulat, maka dia menjadi bagian dari binatang perusak. Daun-daun semuanya dirusak oleh ulat-ulat yang ada di sekitarnya. Tetapi ada masa-masa untuk kembali menjadi baik. Maka ulat itu mengambil bagian puasa dengan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong kurang lebih 21 hari untuk melaksanakan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka ketika dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang menebar kebaikan, mengawinkan kepala putih dengan kepala putih yang lainnya, antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lainnya, untuk membawa kebaikan disitulah. Maka Ramadan, mari kita jadikan bulan perbaikan diri, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Belum tentu kita akan menjumpai bulan Ramadan tahun depan. Saat ini kesempatan yang baik untuk kita perbaiki. Mumpung masih ada waktu, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum.